Plastik itu tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Hai teman-teman, balik lagi nih ke video aku kali ini. Nah, kali ini aku bakal membahas sedikit tentang plastik. Mulai dari plastik di sekitar kita, dari mana plastik itu berasal, serta proses singkat pembuatannya. Dan yang ketiga, bagaimana dampak plastik ke lingkungan kita. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi keberadaan plastik. Nah, kita bakal mulai satu persatu. Diikutin terus ya. Plastik itu tanpa kita sadari ya teman-teman ya, ternyata di sekitar kita, bahkan di tempat kita berduduk atau berdiri sekarang ini, banyak banget benda-benda plastik yang ada di sekitar kita. Yuk coba lihat kiri, lihat kanan, ada berapa macam plastik yang ada di sekitar teman aku aja yang cuma duduk di kamar, ternyata banyak banget benda-benda plastik yang ada di sekitar aku. Contohnya nih ya, botol minum, botol antiseptik, and then sisir, ada juga jepit yang sehari-hari dipakai, ada juga pembungkus dari roti. Nah, itu aja udah berapa macam, masih banyak benda-benda lain yang nggak bisa aku bawa tunjukin ke teman-teman semua. Itu aja baru barang-barang yang ada di dalam kamar, belum lagi alat makeup, alat kebutuhan rumah tangga, alat-alat tulis, alat sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Semua rata-rata kita membutuhkan bahan dasar berupa plastik. Nah, setidaknya itu jadi bukti kalau memang di lingkungan sekitar kita sangat membutuhkan plastik. Tentunya kita juga harus tahu dong dari mana sebenarnya asal mulanya plastik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal. Yuk kita ikutin terus bagian kedua. Ups, ada yang lupa nih. Sebelum lanjut ke bagian kedua, teman-teman jangan lupa buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah supaya nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Ayo buru-buru di subscribe. Kita bakal masuk ke bagian kedua, yaitu bagian proses pengolahan pembentukan plastik. Nah, tahu nggak ya teman-teman, ternyata plastik itu berasal dari minyak mentah yang selama ini juga bisa diolah jadi bahan bakar kendaraan, bisa jadi LPG yang ada di rumah kita. Semuanya berasal dari satu bahan baku yang sama, yaitu minyak mentah. Minyak mentah itu terbuat dari fosil yang udah tertimbun selama ribuan tahun sehingga jadilah minyak mentah. Otomatis ketersediaannya pasti terbatas kan teman-teman. Nanti minyak mentahnya itu bakal dipisah-pisah berdasarkan jenisnya. Dalam istilah kimia itu namanya destilasi bertingkat. Nanti teman-teman bisa googling untuk proses lengkapnya. Nah, dari destilasi bertingkat ini kemudian minyak mentah itu bisa dibagi-bagi menjadi LPG, bisa dibagi menjadi naftalena, jadi aftur, jadi bensin, dan segala macamnya. Nah, yang mana yang dipakai untuk plastik? Itu yang naftalena. Nah, dari naftalena ini tadi tuh ya, diubahlah bentuknya, intinya jadi polietilena. Poli artinya polimer, etilena berarti gugus etilena. Jadi nanti bakal panjang banget gugus-gugus etilena sehingga jadilah plastik dalam bentuk pelet. Nah, jadi pelet itu bukan pelet ikan doang, pelet dalam plastik juga ada. Nah, jadi bentukan pelet plastik ini yang kemudian didistribusikanlah ke industri-industri terkait, misalnya ke industri kosmetik, ke industri pengemasan bahan makanan dan minuman. Jadi nanti dari industri yang menerima inilah yang akhirnya membuat plastik sesuai kebutuhan untuk dijual, misalnya jadi botol air minum, jadi sisir tadi, dan segala macamnya. Jadi gitu loh teman-teman proses pembentukannya. Oke ya, udah kelar tentang proses pembentukannya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu masalah yang ditimbulkan dari keberadaan plastik. Nah, berdasarkan artikel pada berita ini, akhirnya kita bisa tahu tuh, ternyata Indonesia itu merupakan negara kedua terbesar penghasil plastik setelah Cina, berdasarkan hasil surveinya McKinsey & Co. and Ocean Conservancy. Nah, ternyata di penelitian itu mengatakan bahwa Indonesia itu menghasilkan dalam sampah plastik itu 175.000 ton hanya dalam sehari. Dalam satu tahun ada 365 hari, berarti 175.000 ton dikali 365 itu hasilnya sekitar 63,875 juta ton dalam satu tahun, yang kemudian dibulatkanlah menjadi 63,9 juta ton. Bayangkan sebanyak itu sampah plastik yang kita hasilkan. Dari sampah-sampah itulah kemudian merembetlah ke masalah-masalah lainnya. Salah satunya itu masalah berkurangnya estetika. Nah, misalnya kita dulu ngeliat sungai itu
Misalnya sungai A, dulu kita ngelihatnya, oh waktu kecil dulu kayaknya aku memandang masih luas ya gitu ngelihat air. Sekarang udah ada aja yang lewat, udah ada yang ngambang, popok bayi, botol minum, segala macemnya. Jadi udah mulai banyak sampah yang mengurangi estetika. Dan yang kedua tentunya bahaya dong untuk kesehatan. Masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, misalnya untuk mencuci, bahkan ada yang masih mungkin meminum dari air sungai. Dan masalah kedua yang timbul itu adanya hewan-hewan seperti paus yang terdampar, dan setelah ditelusuri ternyata paus tersebut memakan banyak sampah plastik dalam tubuhnya seperti artikel ini. Nah, itu baru satu artikel doang. Mungkin kalau teman-teman googling masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di seluruh belahan dunia. Oke, kita lanjutkan ya, masih pada semangat kan ya. Nah, masalah selanjutnya yang timbul itu adalah mikroplastik. Tadam, teman-teman udah pada dengar belum istilah mikroplastik? Nah, mungkin sebagian teman-teman udah ada yang pernah dengar istilah ini, tapi buat sebagian yang belum tahu, mikroplastik artinya plastik yang berukuran mikro. Mikro itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata. Ternyata karena plastik itu sulit untuk didegradasi, dia akhirnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Nah, pecah-pecahan kecil inilah kemudian yang masuk ke makhluk hidup lain, misalnya dimakan oleh hewan-hewan laut yang kemudian itu di dalam tubuhnya ya bisa menjadi racun bagi hewan laut tersebut, dan bisa juga bagi kita. Contohnya air minum ini, secara kasat mata kita melihatnya kayaknya bening-bening, ternyata di dalam ini mungkin ada plastik yang berukuran mikro. Tanpa sadar kita minum, kita konsumsi, dan bertumpuklah di dalam tubuh kita gitu. Sehingga masalah mikroplastik ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Yuk teman-teman bisa searching masalah tentang mikroplastik. Nah, selanjutnya teman-teman udah pada tahu belum, ternyata pernah ada loh kasus impor plastik yang ketahuan masuk ke Indonesia. Nah, setidaknya itu kan ngebuktiin bahkan negara lain pun nggak pengen sampah plastik ini ada di negara mereka. Karena untuk mengolah sampah plastik ini lebih sulit daripada kita mengolah sampah yang organik. Kalau sampah organik banyak manfaatnya, bisa dijadikan kompos dan segala macamnya. Sedangkan plastik tidak bisa terdegradasi secara alami. Degradasi itu terpecah menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Ataupun kalau sekarang sudah ada teknologi plastik degradasi lebih cepat, setidaknya itu butuh waktu yang lama kan teman-teman, tidak seperti organik yang kemudian bisa diubah jadi kompos yang nggak masalah gitu dilepas di lingkungan. Jadi begitulah ya teman-teman, mungkin kalau bisa di browsing lagi lebih dalam, masih banyak problem-problem lain yang timbul akibat keberadaan sampah plastik ini. Nah, kita bakal masuk ke bagian terakhir, bagian keempat. Bagian keempat yaitu bagaimana kita mengatasi problem masalah sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Nah, kali ini aku bakal membaginya menjadi dua, yaitu langkah secara umum dan langkah yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Nah, yang umum apa aja nih? Jadi, sekarang itu udah banyak banget loh penelitian tentang bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi bahan yang lebih berguna, salah satunya dengan cara pirolisis. Nah, teman-teman mungkin bisa Google ya kalau nanti masih bingung dengan istilah ini. Intinya ya ini mengubah kembali si sampah plastik ini menjadi minyak. Nah, minyaknya jenisnya aku kurang paham juga spesifiknya, tapi bisa untuk dijadikan bahan bakar, tapi bukan bahan bakar kendaraan ya, misalnya untuk minyak untuk membakar sampah gitu. Nah, yang kedua itu udah banyak kan perusahaan-perusahaan yang sekarang merecycle atau mendaur ulang kembali dari plastik-plastik yang kita sudah pakai. Dan aku paling tertarik di bagian bagaimana kita mengatasi sampah plastik ini dari diri kita sendiri, dimulai dari langkah kecil. Setidaknya langkah kecil kita ini semoga bisa menyelamatkan bumi kita. Nah, apa aja tuh? Kalau aku secara pribadi udah mulai membiasakan diri untuk membawa tas belanja kemana-mana. Jadi misalnya kan kalau di kosan naik motor kan ya, jadi di jok motor aku udah sediain satu tas belanja. Jadi misalnya nanti tiba-tiba pengen belanja, oke, aku membawa tas belanja tanpa harus menggunakan plastik dari tempat aku belanja. Yang kedua, menggunakan kembali plastik yang sudah ada. Misalnya teman-teman habis belanja tuh, misalnya habis beli makanan, plastiknya misalnya masih bersih. Nah, teman-teman simpan lagi plastiknya, misalnya nanti pergi ke suatu tempat, selalulah sediakan plastik di dalam tas Anda. Jadi misalnya tiba-tiba harus beli sesuatu,
yang pakai plastik, oh aku bawa plastik nih dari tas aku gitu. Nah, langkah yang bisa kita lakukan itu juga kita mengurangi pemakaian plastik yang sekali pakai. Misalnya seperti air minum kemasan, sedotan, kan sekarang di resto-resto udah pada gerakan tanpa sedotan atau no straw. Yang ketiga yang bisa kita lakukan itu kita menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berulang, misalnya membawa botol minum, sehingga mengurangi pembelian kita air minum kemasan. Nah, contoh lainnya juga seperti botol semprot ini nih. Nah, misalnya isinya habis, teman-teman bisa beli sekarang refillnya, jadi nggak perlu beli botol ulang, sehingga botol ini bisa kepake maksimal sampai dia rusak gitu dia teman-teman. Tadi teman-teman, penjelasan sedikit dari aku tentang plastik, semoga dapat membantu kita, dan yuk sama-sama kita mempelajari lagi tentang apa yang ada di lingkungan kita. Jangan lupa untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sekitar kita. Karena aku yakin satu langkah kecil yang kita lakukan, dan kalau 100 orang bisa melakukan hal yang sama, bisa menyelamatkan bumi kita supaya bumi kita berkelanjutan. Oke teman-teman, thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa, aku ngingetin lagi, subscribe supaya nggak ketinggalan untuk video selanjutnya. Thank you buat semua dukungan teman-teman yang udah kasih masukan buat aku. Semoga di video-video selanjutnya aku bisa menghadirkan konten-konten yang lebih bagus dan menarik lagi. Iya teman-teman udah nonton sampai sini, bye bye.